Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dalam YouTube channel saya, Mommy Nur Channel. Nah, untuk video kali ini aku akan berbagi resep tentang cara membuat potato cheeseburger. Nah, untuk bahan-bahannya teman-teman boleh lihat di description box di bawah ya. Nah, pertama-tama saya akan mencampurkan tepung terigu dan juga garam. Nah, kemudian di wadah yang terpisah, aku akan campurkan telurnya. Nah, di sini telurnya suhu ruangnya. Kemudian aku akan campurkan dengan gula pasir dan juga di sini aku turunkan ragi. Setelah itu aku akan turunkan susu hangat ya, susu hangat secukupnya. Kemudian aku akan aduk rata di sini, teman-teman. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, teman-teman kita siap untuk menurunkan ke dalam tepung yang tadi kita sudah campur dengan garam juga ya. Nah, kayak gini kita campur, kemudian kita aduk rata di sini ya. Nah, di sini pertama-tama aku akan mengaduknya dengan menggunakan spatula. Setelah itu aku akan menguleninya dengan menggunakan tangan. Saya uleni di sini sampai setengah kalis aja ya, teman-teman. Jadi nggak perlu sampai kalis banget. Selanjutnya, setelah setengah kalis, aku akan mencampurkan dengan unsalted butter yang sudah saya lelehkan ya di sini. Kemudian aku aduk lagi, aku ulenin lagi, aku lanjut menguleni lagi sampai seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita di sini akan resting, kita akan diamkan kurang lebih 30 menit. Nah, sambil kita menunggu adonannya di resting, nah kita siapkan untuk bahan isiannya yaitu mashed potato. Nah, di sini kentangnya aku akan rebus dulu ya. Di sini kita didihkan air, kemudian kita campur dengan kentang yang sudah kita turunkan, kentang yang sudah kita potong-potong kotak. Nah, di sini kita rebus kentangnya sampai benar-benar empuk ya. Nah, setelah empuk kita tiriskan. Nah, di sini teman-teman boleh menghancurkannya dengan garpu ataupun sendok atau ulekan juga boleh. Nah, kalau aku di sini mau menggunakan saringan biar lebih teksturnya lebih halus. Jadi di sini sebenarnya ya mirip-mirip kalau kita mau bikin mashed potato ya. Nah, ini dia penampakan kentangnya setelah kita saring. Kemudian aku seasoning dengan menggunakan garam biar ada rasa asin dikit. Kemudian aku akan kasih lada bubuk juga secukupnya. Kemudian di sini aku akan turunkan cooking cream. Nah, di sini teman-teman boleh ganti cooking creamnya dengan menggunakan susu UHT ya. Nah, kemudian kita campur sampai semuanya tercampur rata ya. Nah, ini lembut banget hasilnya dan gurih banget, creamy banget kayak gini teman-teman. Nah, ini kita diamkan dulu ya. Kita cek yuk adonan yang tadi kita resting seperti apa. Nah, setelah 30 menit kurang lebih, nah kayak gini 2 kali lipat ya ngembangnya. Nah, ini kita tekan-tekan dulu, kita keluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian kita pindahkan ke papan kerja. Nah, di sini di papan kerja aku akan bagi 2 adonannya ya, seperti ini. Nah, setelah aku bagi 2 seperti ini ya, sama banyak, sama rata. Nah, di sini aku akan rounding masing-masing kedua adonan ini ya. Setelah itu aku akan taburkan dulu tepung terigu biar nggak lengket ya. Setelah itu aku akan rolling ya teman-teman. Aku akan roll, aku akan pipihkan sesuai dengan ukuran diameter dari teflon yang aku akan gunakan. Nah, di sini teflon yang aku gunakan itu kurang lebih 24 cm ya ukurannya. Jadi di sini aku rollnya sekitar kurang lebih 24 cm diameternya. Nah, di sini kita roll ya teman-teman. Nah, setelah sesuai dengan lebar yang kita inginkan, kita oleskan mashed potato yang tadi kita buat atau kentangnya ya. Nah, di sini kita ratakan teman-teman di sekitar adonan yang pertama yang sudah tadi kita roll, pipihkan ya.
Nah, next setelah itu kita taburkan keju mozzarella. Nah, di sini banyaknya sesuai dengan selera ya. Kalau teman-teman suka banyak banget, boleh ditaburkan banyak banget ya. Di sini saya sesuaikan saja. Nanti untuk bahan-bahannya jangan lupa dicek di description box ya teman-teman. Nah, di sini saya akan taburkan. Saya pikir cukup ya sebanyak ini. Oh iya, teman-teman harus perhatikan, dan yang jangan sampai terlupakan adalah bagian pinggirnya dipipihkan ya, biar ini nanti bisa mengunci untuk isiannya tidak keluar nanti ya, tidak lumer pada saat kita proses pematangan di atas teflon, karena nanti akan ditaruh lagi alas untuk adonan kedua di atasnya. Nah, setelah kejunya cukup, kita kasih lagi layer ketiga yaitu kentangnya. Nah, di sini adalah penutupannya untuk layer ketiga, kentang lagi di atasnya. Untuk teman-teman yang nggak mau kasih kentang, cukup 2 aja yaitu kentang dan cheese, itu boleh juga ya. Cuma di sini aku pengen biar lebih berasa potatonya juga dan juga kejunya, jadi aku kasih lagi layer kedua. Nah, setelah itu aku akan pindahkan ke atas teflon, dan selanjutnya saya akan tutup lagi dengan adonan kedua yang tadi sudah saya rounding. Nah, di sini yang saya bilang teman-teman, pinggirannya kita kunci kayak gini ya. Ini penting banget biar isiannya tidak luber ya. Dan kalau misalnya kayak gini ada yang bolong ya pada saat saya pindahkan. Nah, teman-teman di sini bagaimana caranya biar menutup bolongan itu jadi dia tidak bocor nanti. Jadi isiannya aman ya pada saat kita proses pemanggangan di atas teflonnya. Nah, kemudian saya diamkan sebentar ya, kurang lebih 10-15 menit biar adonannya sedikit istirahat ya, karena tadi kita udah rolling. Nah, setelah itu kita buka. Di sini permukaannya sudah teratur ya kayak gini. Nah, kita tekan-tekan pakai jari biar gelembung udara di dalamnya itu keluar gitu ya. Nah, setelah itu kita nyalakan api. Ingat ya teman-teman, apinya jangan besar, api yang paling kecil kayak gini ya. Pokoknya apinya kecil banget. Nah, kita prosesnya ini kurang lebih 20 menit ya. Nah, di sini saya akan balik. Nah, pertama-tama saya kasih ke talenan dulu. Setelah itu saya langsung taruh ke teflon lagi. Hati-hati, ini agak panas ya. Setelah itu aku lanjutkan proses pematangannya ya. Nah, teman-teman, ini udah matang ya. Kita lihat. Nah, kayak gini, cantik banget ya. Ini nggak terlalu gosong, cuma mungkin harus dikecilin lagi apinya ya. Nah, di sini aku akan potong ya, teman-teman. Di sini masih panas banget, jadi mashed potato-nya masih lembut banget. Nah, ini dimakan agak dingin juga nggak masalah, karena dia tetap lembut. Cuma di sini bedanya kalau dingin ya agak padat ya untuk mozzarella dan juga potatonya. Jadi di sini harus benar-benar pelan-pelan banget karena masih panas ya teman-teman. Pokoknya ini rasanya enak, gurih, fluffy gitu, creamy tengahnya dan luarnya agak garing gitu. Tapi rotinya lembut banget. Jadi teman-teman jangan lupa untuk dicoba ya. Ini penampakan isi dalamnya teman-teman. Gurih banget, enak banget, fluffy banget pokoknya ya. Nah, di sini aku sobek, rotinya lembut banget dan juga tuh mozzarellanya lumer-lumer ya. Jangan lupa untuk dipraktekin. Terima kasih udah ditonton sampai habis. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa ya untuk di-subscribe, like, share, and comment ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.